distribusi uniform. Nah, beberapa syarat ya atau unsur-unsur yang diperlukan. Nah, di sini saya review sedikit. Sebentar ya. Nah, di sini ya. Jadi beberapa teknik untuk mencari MVUI ini ya, diantaranya adalah kita mencari sebetulnya pertama mencari statistik cukup ya. Kemudian kita pun mencari nilai ekspektasinya. Dan yang berikutnya yaitu mencari ekspektasi dari suatu penaksir tak bias diberikan suatu statistik cukup. Nah, yang di nomor 2 ini merupakan salah satu ya bunyi dari teorema ya, di mana kita mencari kata kuncinya adalah ekspektasi bersyarat. Nah, ekspektasi dari siapa? Yaitu ekspektasi dari suatu fungsi sebetulnya intinya, yaitu fungsi dari suatu statistik cukup. Jadi, apa kaitan di sini dari judul yang ada? Kenapa di sini dibahas fungsi suatu parameter? Ya, pada intinya adalah kita mencari suatu fungsi ya dari suatu statistik cukup yang kita punyai. Dan kemudian di sini kita mencari ekspektasi ya bersyarat ya dari penaksir yang tadi merupakan fungsi dari statistik cukup kita dengan diberikan statistik cukup yang kita punyai. Nah, intinya itu. Makanya kemarin di beberapa contoh yang diberikan, yaitu untuk khusus distribusi Bernoulli dan juga uniform. Nah, kita mencari statistik cukup dari parameter yang kita punyai. Nah, kemudian kita juga mencari fungsi dari parameternya dan kemudian bolak-balik ya kita mencari ekspektasinya. Intinya adalah ada beberapa teorema yang kita harus penuhi. Nah, kembali ke contoh yang ketiga, yaitu di sini kita mencari MVUI pada distribusi normal. Nah, kita punya di sini misalkan kemarin sampel acak kita ada N, yaitu X1 sampai Xn. Dengan N-nya di sini lebih dari 1 ya. Nah, dari suatu distribusi normal ya, di mana di sini mu-nya ditetapkan yaitu theta dan variansinya itu 1 ya. Nah, akan dicari di sini suatu MVUI untuk fungsi dari si theta gitu ya. Nah, tentu saja di sini kita bisa membentuk fungsi yang terbentuk ya dari beberapa statistik cukup yang kita punyai. Nah, di sini salah satunya seperti kemarin mungkin saya menggambarkan mundur sedikit ya dari uniform gitu ya. Nah, kita mencari suatu statistik cukupnya itu YN itu adalah maksimum ya dari X1, X2 sampai Xn. YN ini apa? Statistik cukup untuk si theta. Nah, di mana kalian perhatikan theta ini merupakan batas maksimum. Jadi artinya kalau kita di sini mau menduga ya statistik cukup apa yang bisa menaksir atau menjadi penaksir buat si theta ini, nah kita bisa mencalonkan di sini YN yaitu maksimumnya. Begitu ya. Jadi ada keterkaitan. Jadi kalau mau menebak pun kita tidak asal tebak begitu ya anak-anak. Nah, begitupun di sini gitu ya pada distribusi normal. Nah, kita bisa membentuk suatu fungsi dari theta ya di mana di sini didefinisikan sebagai bentuk peluang gitu ya. Jadi Anda tahu ya bahwa kalau kita lihat di sini X kurang dari suatu C
di mana nanti C ini adalah suatu konstan gitu ya, suatu konstanta ya, yang bisa jadi ditentukan. Nah, kalau X ini begitu ya, X ini seperti contoh halnya saya memikirkan misalnya ini nilai rata-rata gitu ya. Nah, maka nilai peluang ini semacam mendekati hampir 50% misalnya ya untuk menaksir si theta ini. Nah, kalau ceknya misalnya median. Nah, kalau median itu biasanya karena ini bermakna peluang kumulatif ya, bisa jadi dia besarnya nilai peluang ini adalah 0,5 begitu. Nah, fungsi dari theta ini didefinisikan kalau per definisi seperti tertulis seperti ini, maka dia adalah bentuk min integral dari min terhingga sampai suatu bilangan C ya. Di mana di sini adalah dari fungsi fx-nya ya, fungsi si peluangnya. Nah, maka di sini fungsi peluang yang ada karena variansinya itu 1. Nah, maka di bawah sini adalah 1 per biasanya sigma akar 2pi ya, atau akar 2pi sigma kuadrat. Nah, sigma kuadratnya 1. Nah, kemudian di sini E pangkat biasanya adalah setengah ya, dikalikan X min theta per sigma. Nah, karena sigmanya 1 sehingga di sini pun tidak kita tuliskan. Nah, bentuk ini pada umumnya dapat kita tuliskan sebagai bentuk fungsi pi ini ya, yaitu pi dari C dikurangi tetanya. Ya, jadi di sini adalah C dikurangi dengan rata-ratanya. Seperti itu. Nah, ini biasanya nanti bisa kita lihat pi dari C min theta ini adalah dari tabel normal baku. Karena ini simbol dari normal baku yang artinya dari titik C ini begitu ya, itu kita kurangi dengan rata-ratanya dibagi dengan standar deviasi 1. Nah, sehingga simbol ini nanti bisa kita kembalikan ke tabel normal baku untuk melihat nilainya begitu. Nah, sehingga di sini fungsi dari theta itu tidak lain adalah kita definisikan sebagai fungsi yang terakhir ini. Nah, inilah nanti yang menjadi atau kita harus mengecek gitu ya, bagaimana ekspektasinya. Nah, dari fungsi tersebut gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa menyebutkan bahwa terdapat banyak penaksir tak bias ya untuk fungsi si theta, yaitu fungsi si theta itu adalah ini. Sebut misalkan di sini adalah UX1. Ya, nah ini biasa ya, di sini kita bisa menyimpulkan adalah fungsi dari suatu penaksir juga di sini X1. Nah, dapat dihitung di sini adalah ekspektasi bersyarat penaksir tak bias untuk UX1 ini ya. Tentu saja diberikan statistik cukup X bar. Nah, dari mana informasi statistik cukup X bar ini? Nah, ini bisa salah satunya adalah Anda peroleh dengan menggunakan penaksir likelihood maksimum. Karena kita sudah tahu ya, dengan kita memiliki fungsi kepadatan peluang dari normal gitu ya, kemudian kita turunkan fungsi likelihood-nya kita turunkan terhadap parameternya. Nah, maka biasanya kita peroleh penaksir untuk rataannya atau mu-nya itu adalah salah satunya dengan X bar gitu ya. Nah, tentu saja di sini ya kalau misalnya nanti di dalam soal minta dibuktikan, ya Anda buktikan menggunakan definisi atau teorema faktorisasi dengan yang sudah dipelajari begitu ya kalau dibutuhkan. Nah, dalam hal ini mungkin di sini tidak perlu ya karena
kita tujuan utamanya adalah mencari MVUI itu. Nah, maka di sini dapat dituliskan ekspektasi dari UX1 bersyarat X bar sama dengan X bar kecil itu adalah fungsi dari X bar itu sendiri. Nah, menurut teorema 731 Rao-Blackwell dan 741 Lehman-Scafie, ya, nah maka Pi dari X bar ini adalah UMV UI ya untuk si penaksir tak bias yang tadi didefinisikan di depan. Nah, saya ingatkan lagi sekali lagi apa itu teorema 731 dan teorema 741. Nah, di sini Ibu tuliskan ya supaya tidak loncat terlalu jauh ke slide yang belakang. Bahwa di teorema Rao-Blackwell yang dari Wakerly begitu ya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa nilai ekspektasi ya dari taksiran di sini penaksir tak bias untuk si theta dan variansinya begitu ya. Ini adalah jadi intinya memenuhi sifat ketakbiasan dan memiliki variansi yang minimum. Jadi boleh saya sebutkan bahwa teorema Rao-Blackwell ini adalah untuk menentukan bahwa suatu penaksir itu adalah MVUI. Nah, tentu saja yang menarik di sini ya, dia mendefinisikan ya bahwa penaksir untuk si theta disebut di sini theta topi bintang itu adalah ekspektasi ya dari penaksir theta topi kita bersyarat U. Nah, di mana U-nya statistik cukup. Nah, sehingga kalau balik lagi ke sini ya, jadi Anda perhatikan nah kenapa di sini dapat dihitung karena kita mau menggunakan teorema Rao-Blackwell tadi ya, bahwa di sini didefinisikan ekspektasi ya dari suatu fungsi dari statistik cukup fungsi dari suatu parameter diberikan suatu statistik cukup, nah maka dia merupakan fungsi dari statistik cukup itu sendiri. Begitu ya. Nah, kemudian di Lehman-Scafie-nya di 741 ini menambahkan sebetulnya ya syarat bahwa di Lehman-Scafie ini membuktikan bahwa dia unik, memiliki tambahan unik begitu. Yaitu dengan di sini ya keluarga distribusi dari fungsi si sampel acaknya yaitu Y1 ini ya yang tadi dia merupakan statistik cukup, nah dia merupakan keluarga distribusi yang lengkap begitu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini nanti terbukti bahwa si Pi dari X bar ini adalah UMVUI untuk si penaksir yang tadi kita definisikan, fungsi yang kita definisikan. Nah, di sini barangkali ilustrasi tambahan ya untuk melihat distribusi sebetulnya ya. Nah, di sini dimisalkan bentuk UX1-nya itu misalkan adalah semacam bentuk identitas ya. 1 jika dia kurang dari C karena ini yang kita tuju ya untuk di daerah sini dan 0 ini untuk yang lebih dari C. Nah, karena ekspektasi dari UX1 itu tidak lain adalah 1 ya dikalikan peluangnya biasanya ditambah dengan 0 dikalikan peluangnya. Nah, sehingga karena di sini bernilai 0, nilainya ya tinggal hanya satunya saja ya yang kita perhatikan. Begitu. Jadi di sini adalah 1 dikalikan peluang X1 kurangi theta kurang dari sama dengan C dikurangi theta-nya. Nah, inilah nanti yang sama dengan Pi dari C kurang theta itu sendiri. Nah, saya lanjutkan. Jadi di sini ekspektasi dari UX1
karena dia juga ternyata bernilai penaksir yang fungsi yang tadi dari parameter itu, maka dia merupakan penaksir yang tak bias ya, karena hasilnya sama dengan si pi yang C kurang theta ini. Nah, distribusi gabungan di sini untuk X1 dan X bar ini akan menjadi normal bivariat. Maaf, Ibu lanjutkan ya. Nah, jadi di sini distribusi gabungan dari X1 dan X bar ya, di sini adalah normal bivariat. Jadi intinya kenapa kita mencari distribusi gabungan dari suatu statistik cukup yang tadi kita sudah dapatkan, bisa dari PLM ya, penaksir likelihood maksimum, dan fungsi tadi dari X1. Nah, ini sebetulnya ingin mencari distribusi bersyarat yang tadi X1 terhadap si statistik cukupnya gitu ya. Nah, jadi di sini tentu saja untuk mencari distribusi gabungan X1 dan X bar ini menurut saya ini harus intinya Anda melihat kembali bagaimana distribusi gabungan dari dua variabel acak ya. Nah, ini sudah ada sebetulnya di TP ya, tetapi di sini barangkali kita hanya langsung pakai saja begitu ya, bahwa kalau Anda punya dua peubah acak, karena kita tahu tadi X1 itu merupakan fungsi begitu ya dari parameternya, dan X bar merupakan juga statistik cukup, yang kita tahu bahwa kalau X-nya itu berdistribusi normal, maka dugaan kita X1 pun akan berdistribusi normal tentu saja ya. Dan kemudian X barnya juga akan berdistribusi normal. Nah, ketika ada dua peubah acak, maka bentuk rataannya pun itu akan berbentuk vektor, di mana masing-masing baik untuk X1 dan untuk X bar begitu ya, di sini sama-sama bahwa rataannya itu adalah theta ya, maka terbentuk seperti ini. Nah, kemudian juga untuk variansinya ya, karena dia bivariate maka akan terbentuk di sini matriks variansi kovariansi ya, di mana di sini Anda perhatikan diagonal utamanya ini merupakan variansi. Jadi satu ini merupakan variansi dari X1. 1/n merupakan variansi dari X bar. Ya, karena kita sudah tahu bahwa kalau rata-ratanya ya seperti kita di awal sekali yaitu di distribusi sampel, biasanya rata-ratanya variansinya akan lebih kecil ya dibandingkan variansi dari populasinya, yaitu biasanya dibagi menjadi 1/n. Nah, diagonal yang lainnya ya, ini merupakan nilai kovariansi dari X1, X bar ya, di mana rumus kovariansi tentu saja secara definisi itu adalah rumus ekspektasi, yaitu ekspektasi ya dari X1 dikurangi theta dikali X bar kurangi theta ya. Nah, nanti diperoleh di sini 1/n dan di sini juga 1/n begitu ya. Nah, seperti itu cara mendapatkannya. Nah, sehingga distribusi bersyarat ya dari X1 bersyarat X bar. Nah, tentu saja ini pakai ya, kita harus membuka lagi di TP ya anak-anak, kalau kita punya distribusi bivariate seperti ini. Nah, bagaimana kita memperoleh salah satu distribusi salah satu
si peubah acaknya ya, dengan mensyaratkan di sini X bar-nya. Ya, jadi barangkali di sini tidak Ibu uraikan begitu ya, tapi bentuknya seperti ini. Nah, ini memang harus dipelajari. Biasanya kan pakai Jacobian lah dan sebagainya begitu ya, untuk mendapatkan masing-masing dari parameter ini ya. Nah, tentu saja di sini masih berlaku umum ya, yaitu di sini sigma satunya untuk yang mana, sigma 2-nya untuk yang mana. Jadi intinya adalah ingin mendapatkan tadi distribusi dari X1 ya, yaitu di sini ternyata menghasilkan bahwa distribusi untuk X1 bersyarat X bar-nya tidak lain juga distribusi normal ya, dengan rata-ratanya X bar kecil dan variansinya N kurang 1 per N begitu ya. Nah, jadi di contoh yang ini adalah seperti itu ya, kita mencari distribusi semacam kayak distribusi asimptotik kalau waktu kita di Bernoulli begitu ya, hasil akhirnya adalah normal juga begitu ya. Nah, kemudian di sini ya, bagaimana di sini tadi MVUI untuk pi dari C kurangi theta ini. Nah, kita memasukkan di sini ekspektasi bersyarat. Kita tadi dari yang sebentar ya anak-anak. Nah, dari yang sini ya, terbukti yang ini. Nah, kita menguraikan bagian yang ini ya. Nah, maka di sini kita tuliskan ya, bahwa pi dari X bar ini adalah ekspektasi dari ini. Nah, makanya tadi di sini dibutuhkan semacam fungsi peluang ya, fungsi peluang bersyarat. Jadi kalau ekspektasinya ekspektasi bersyarat, maka menguraikan bentuk ekspektasinya itu adalah integral dari UX1, ini X-nya kecil karena dia realisasi, nah dikalikan dengan segini, ini anak-anak segini, nah ini adalah fungsi peluang bersyarat X1 terhadap X bar. Nah, maka di sini ya, fungsi yang tadi rata-ratanya X bar kecil dan variansinya adalah N kurang 1 per N, kita gunakan untuk memasukkan fungsi di bagian sini begitu ya. Nah, ini tentu saja karena di sini ya, di sini ada sigma di luar sini. Nah, ini berubah menjadi begini. Karena tadi diketahuinya variansinya di sana ya. Jadi kalau dibalik menjadi akar dari N per N kurang 1. Nah, kemudian di sini XI dikurangi X bar karena tadi rata-ratanya X bar ya. Nah, di sini dibagi 2 kali sigma kuadrat. Nah, ini menjadi N per N kurang 1-nya di sini. Ya. Diintegralkan terhadap DX1 karena kita mau mencari ekspektasi dari UX1-nya. Nah, maka di sini kalau dilihat dari baris atas ke bawah ya, ini masih memenuhi yang tadi ya, bahwa nilai UX1 ini bernilai 1 dan bernilai 0 ya. Nah, maka di sini karena dia bernilai 1 ya, sehingga dia menjadi tidak ada ya di sini karena dia memang berangka 1. Nah, di sini misalkan ya Z kita yang tadi ini ya, kita akan bentuk menjadi seperti tadi ya, normal baku. Nah, berarti ini menjadi min setengah Z kuadrat. Nah, berarti bagian yang ini, bagian yang kecil ini ya. Nah, ini adalah kita misalkan Z ya, karena memang kita mau ke arah yang normal baku tadi. Anak maaf ya, ini suaranya sedang hujan besar. Nah, maka di sini ya Z-nya kita misalkan seperti ini. Nah, sehingga persamaan yang di atas ya, pi dari X bar itu dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, karena ini diintegralkan terhadap dz begitu ya. Nah, maka di sini Anda perhatikan ini menjadi C aksen ya. Artinya C aksen ini batasnya menyesuaikan.
gitu ya. Jadi kalau nanti Anda mau tahu ya C aksennya apa begitu ya. Nah, karena kan di sini ya. Jadi kalau Anda lihat di sini di bagian ini bahwa X1-nya itu kan elemen di antara minta terhingga sampai C begitu ya. Jadi kalau batasnya C, nah berarti batas atas untuk Z, yaitu di sini ditulisnya C aksen ya. Kita semacam tinggal memasukkan ke persamaan yang ini ya. Karena artinya X1-nya diganti dengan C. Berarti di sini akar N X1 ya. X1-nya ya yang diganti. Sorry. Nah, ini diganti C min ini X bar dibagi dengan akar N kurang. Nah, diperoleh dari sana ya, karena kita tadi mau mengganti ya variabel tadi diintegralkan terhadap X1, sekarang kita integralkan terhadap Z-nya, sehingga batas-batasnya juga mengikuti. Nah, kita lanjutkan, maka di sini ya pi dari X bar ini adalah seperti ini, dan bentuk ini tidak lain adalah bentuk fungsi dari C aksen begitu ya. Nah, C aksen nanti kita ganti bentuknya adalah seperti ini. Sehingga dapat kita simpulkan karena tadi Vx barnya itu adalah ini ya. Nah, ini merupakan UMVUI karena tadi kita tahu bahwa keluarga distribusi apa tadi normal ya, bisa dibuktikan dia merupakan keluarga distribusi yang lengkap ya, tidak lain dari penurunan ekspektasinya sebetulnya dari sana. Nah, sebagai catatan di sini ya, jadi di sini ya, jadi jawabannya apa di sini UMVUI dari bentuk yang tadi, yaitu tidak lain adalah Pi dari X bar, yaitu bentuk yang seperti ini ya. Nah, di sini diberikan catatan, perhatikan bahwa PLM untuk Pi C min theta itu adalah Pi dari C kurangi X bar. Dengan limit ya, limit dari bentuk ini tidak lain nanti kita peroleh bahwa dia adalah C per X bar itu sendiri. Nah, sehingga kalau kita mau mencari distribusi limit gitu ya dari si C min X bar ini, maka ini tidak lain adalah setara dengan si fungsi distribusi normal baku dari titik C kurangi X bar ya, seperti ini. Nah, ini tambahan ya, karena tadi di awal juga seperti halnya di distribusi Bernoulli ya, bahwa kita dapat melihat ya distribusi asimptotik untuk PLM itu adalah sama ya dengan distribusi asimptotik untuk si statistik yang MVUI-nya begitu. Jadi bagian yang ini merupakan tambahan begitu ya untuk pembuktian bahwa apa hubungan antara PLM dengan MVUI yang sudah kita tadi tempuh ya, mencari fungsi suatu parameternya. Nah, demikian di sini bagaimana kita membentuk MVUI ya pada distribusi normal. Nah, jadi anak-anak nanti di minggu depan saya rencananya akan kita masuk ke latihan. Nah, tentu saja di sini anak-anak saya minta untuk bisa mengerjakan terlebih dahulu ya latihan-latihan yang berada di 7.5 ya di slide sebelumnya, dan juga 7.6 begitu ya. Jadi anak-anak harus coba dulu. Jadi nanti di minggu depan mudah-mudahan sudah ada ya perwakilan dari kalian yang bisa menampilkan ya hasil jawabannya, sehingga bisa kita bahas berkaitan dengan kemarin ya kelengkapan UMVUI dan juga tentang fungsi
satu parameter yang sebetulnya masih nyambung ya, mencari fungsi dari parameter itu sendiri. Baik, nah sampai sini dulu, nanti Ibu akan lanjutkan ke bagian yang baru, tapi Ibu jeda dulu untuk silakan siapa yang barangkali mau bertanya, Ibu persilahkan. Tapi ini kedengeran nggak ya, Ibu? Jelas banget deh, karena sebentar ya. Silakan ada yang mau bertanya di antara kalian. Arini mau bertanya, Arini? Arini mau bertanya? Belum ada, Bu. Bening? Ada, Bu. Apa Bening? Gak kedengeran, Bening? Dion? Dion Febri mau bertanya? Belum ada, Bu. Fahri? Untuk saat ini belum ada, Bu. Kenapa Fahri? Maaf nggak kedengeran Fahri. Belum ada, Bu. Belum ada. Belum ada teh masih bingung Fahri? Iya, Bu. Iya. Ya nanti mungkin dicek ya tadi latihan-latihannya bentuknya seperti apa ya, sehingga nanti bisa kita cobakan ya Fahri ya. Karena di sini kan Ibu masih menjabarkan teori, walaupun memang sudah ada beberapa contoh, namun tentu saja kan dari latihan-latihan yang ada pasti ada keberagaman begitu ya dari apa yang diminta, terutama untuk mencari tadi fungsi si parameternya begitu. Oke, nah kalau belum ada pertanyaan, Ibu akan masuk dulu begitu ya ke bagian baru ya. Sebetulnya bagian barunya bukan baru banget ya, artinya bahwa yang dibahas di sini kita kan mencari penaksir yang bersifat MVUI ya, yaitu dia merupakan penaksir yang tak bias dan memiliki variansi yang minimum. Nah, pada umumnya tadi seperti di slide yang hampir terakhir tadi ya anak-anak, bahwa penaksir tak bias untuk suatu parameter itu bisa jadi kan dia tidak tunggal ya anak-anak, banyak ya. Jadi ketika banyak tersebut, nah tentu saja kan kita ingin mencari yang penaksir tersebut the best lah bahasanya ya, yang tidak lain harus menambahkan sifat selain ketakbiasan itu adalah memiliki variansi yang minimum. Nah, berapa gitu ya batas variansi yang minimum tersebut begitu. Nah, itu akan menjadi satu bahasan khusus ya, bahwa kita akan mencari batas bawah nilai variansi yang diharapkan ya, yang menjadi MVUI tadi. Jadi artinya akan banyak penaksir tak bias tersebut dan nilai variansinya akan memberikan nilai yang beragam. Nah, tentu saja pasti kita menginginkan variansi yang minimum itu, sehingga kalau kita ibaratnya kalau variansi kan penyebaran ya anak-anak ya. Jadi ibaratnya kalau kita melakukan dosa, banyak sekali mungkin kita melakukan dosa. Nah, yang diminimumkan kan
pasti ada yang paling minimum ya dari semua aktivitas harian kita begitu. Nah, sehingga untuk membahas batas ya, batas dari nilai variansi tersebut. Nah, di sini kita akan membutuhkan pokok bahasan yang namanya adalah batas bawah Rao-Kramer begitu ya. Nah, jadi bukan Rao-Blackwell ya. Aduh, banyak banget nih anak-anak ya. Rao-Blackwell mah yang tadi ya, gitu, yang dia mencari ekspektasi dan variansi ya dari taksiran tak bias kita. Nah, jadi batas bawah Rao-Kramer ini nanti akan diperoleh ya melalui ketaksamaan yang disebut ketaksamaan Rao-Kramer. Ini biasanya kalau ditulis Rao strip Kramer ini 2 orang ya anak-anak, yaitu Rao dan Kramer ya, nama belakang orang. Nah, di sini bahwa saya sebutkan maknanya dulu sebelum ke rumusannya begitu ya. Jadi makna dari ketaksamaan Rao-Kramer ini itu digunakan untuk memeriksa ya apakah penaksir-penaksir tak bias itu memiliki variansi yang minimum. Jadi seperti tadi saya sebutkan bahwa penaksirnya itu enggak satu begitu ya anak-anak, bisa banyak. Karena seperti tadi aja suatu statistik cukup untuk menaksir si theta bisa dibentuk suatu fungsi. Nah, fungsinya kan bisa apa aja ya anak-anak, seperti di contoh sebelumnya saya pengen fungsinya maksimum gitu ya dari statistik cukupnya. Oh, saya pengen fungsinya seperti tadi adalah fungsi peluang yang dibatasi dengan konstanta C begitu ya. Nah, jadi intinya adalah memeriksa tadi bahwa si penaksir-penaksir mana nanti yang memiliki variansi minimum yang memenuhi di sini prinsip batas bawah. Nah, sehingga kalau dia memenuhi prinsip batas bawah ya, kita bisa menyatakan bahwa dia adalah penaksir yang paling efisien. Ya, Anda tahu kalau efisien, efektif dan efisien. Nah, efisien kan dimaknai lebih ke hemat biaya, hemat waktu ya. Anak-anak kita selalu bilang efisien tuh pasti kalau enggak ke biaya, ke waktu. Mana yang lebih efisien, misalnya naik mobil atau naik motor, mana yang paling cepat aja membawa kita ke tempat tujuan gitu ya. Bisa jadi kalau di tempat yang macet ya motor gitu ya. Tapi kalau misalnya aduh harinya lagi hujan besar nih kayak gini ya, bisa jadi kalau naik motor malah banjir, nggak bisa nyebrang, harus pakai mantel dulu lah segala macam. Nah, sehingga mobil lebih efisien. Ya, seperti itu. Jadi di sini pun efisiensinya dilihat dari apa yang diminimumkan, yaitu variansinya. Nah, ketaksamaan Rao-Kramer ini yang akan menjadi batasan ya, yaitu batas bawah dari variansi. Jadi intinya berisi rumus yaitu batas bawah si variansi. Nah, suatu penaksir tak bias itu mempunyai variansi yang sama dengan batas bawah. Nah, berarti bahwa penaksir tersebut mempunyai variansi yang terbaik atau yang paling minimum. Jadi dia merupakan penaksir yang efisien. Nah, sebenarnya variansi yang besar itu bermakna memuat cakupan informasi pun yang besar mengenai data. Namun penaksir harus memiliki variansi yang minimum. Ya. Jadi variansi yang besar begitu ya, tentu saja pasti mencakup informasi yang besar. Setuju ya anak-anak ya. Gitu. Jadi kalau misalnya nih Ibu kembali lagi ini seperti ke inferensi atau taksiran selang. Ibu mau nanya misalnya ya orang ini itu tuh orang yang seperti apa sih? Misalnya kayak tadi Bening. Nah, Bening tuh orangnya seperti apa sih? IPK berapa yang dia maui? Oh, IPK-nya 3 sampai 4 gitu.
Nah, tentu saja 3-4 kan informasinya pasti lebih besar dibandingkan kalau saya punya variansinya dari 3 sampai 3,5 ya, anak-anak ya. Seperti itu. Pasti lebih besar yang tadi karena sebaran nilainya lebih beragam yang tadi bening misalnya yang tadi saya sampaikan ya. Nah, karena keterkaitan penaksir ini pun kita juga butuh ketepatan. Bukan hanya informasi yang besar, tapi tepat enggak saya nembaknya gitu ya. Untuk penaksir si parameter itu. Nah, sehingga walaupun informasi variansi besar itu informasinya besar ya, tetapi tetap kita membutuhkan ya keakuratan ya dari penaksir yang kita butuhkan. Jadi bicaranya di sini harus gabungan kalau bicara penaksir ya, tepat dan juga jangan memperbesar kesalahan, jangan kemana-mana gitu ya nebaknya, harus kecil begitu tebakannya. Jadi kalau saya kebayang seperti Anda punya ilustrasinya adalah papan panah gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, yang kita tembakkan intinya adalah pengen yang di sini. Nah, kalau kita mau manah belum tentu kan kita memanah itu selalu tepat di tanda silang gitu ya. Makanya sehingga ada lingkaran-lingkaran yang biasanya itu punya nilai tersendiri gitu. Nah, kalau Bu salah enggak kalau saya misalnya nembaknya di sini? Kan bisa aja gitu ya seperti itu. Tapi bisa juga beberapa kali dia menembak, nah dia jatuh di sini. Ya. Nah, di sini ya. Nah, berarti mana yang kita pilih? Ya tentu saja pasti kita punya wilayah pemilihan misalnya yang di bulatan pertama misalnya, dibandingkan bulatan yang lainnya. Nah, itu ilustrasinya ya supaya menggambarkan bahwa ya ketepatan penaksiran tidak salah Anda mau menembak yang di sini pun begitu ya. Tetapi tentu saja karena bicara penaksiran harus tepat. Nah, jadi artinya selain dia harus jatuh di wilayah tengah, ya, si variansinya atau sebarannya ya setidaknya ada di level 1 begitu ya di bulatan yang ke-1 seperti itu. Di dalam penentuan ketaksamaan ini ada asumsi-asumsi ya. Nah, asumsi-asumsi ini biasanya anak-anak keluar kalimat asumsi ini adalah sesuatu yang biasanya semacam harus memang dibuktikan begitu ya, kebenarannya harus dipenuhi. Karena kalau misalnya di dalam suatu pemodelan ya, anak-anak misalnya anak-anak di dalam pemodelan itu ada asumsi enggak? Nah, kalau ada asumsi, misalnya asumsi tersebut dilanggar, nah maka kita tidak bisa menjalankan prosedur pemodelan itu. Ya, jadi biasanya asumsi ini betul-betul harus ditengok keberadaan. Ya, jadi kalau misalnya dulu ya di Andat, misalnya Anda mau ngemodelin ANOVA. Nah, di ANOVA itu harus terbukti saling bebas misalnya antara populasi satu dengan populasi yang lainnya. Nah, harus dibuktikan kebebasannya. Kalau di Andat kan sebetulnya kita kesannya kayak udahlah dianggap dulu gitu. Nah, benerannya nanti kalau punya data tuh harus Anda buktikan dulu, oh kebebasannya. Terus apa? Variansinya dianggap sama. Nah, harus diuji kesamaan variansinya. Makanya ada banyak populasinya. Berarti kan nggak bisa diuji pakai kesamaan variansi yang dua populasi, nggak bisa. Ya harus pakai uji yang lainnya gitu ya, ada uji banyak lah namanya juga beragam. Nah, jadi sama di sini kembali lagi ke ketaksamaan Rao-Kramer ini. Jadi di sini ada 5 ya asumsi. Yang pertama, fungsi peluangnya itu unik. Ya. Jadi artinya kalau kita punya 2 parameter di sini theta dan theta aksen yang tidak sama gitu ya. Nah, maka fungsi peluang ya dari XI diketahui tadi si parameternya begitu ya dengan parameter theta dan theta aksennya juga itu tidak akan sama. Itu jadi masing-masing ya gitu. Kedua,
Fungsi peluangnya memiliki daerah pendefinisian yang sama ya untuk si theta. Ketiga, titik theta 0 berada di dalam omega ya. Ini omega. Ini omega. Nah, ini biasanya menyatakan ruang ya, ruang dari parameter. Ya, biasanya simbol seperti itu nanti isinya himpunan. Ya, seperti halnya Anda mendefinisikan apa ya waktu itu keluarga distribusi. Nah, distribusinya pakai kurung. Nah, ini juga sama. Ya, berarti si omega ini berisi parameter-parameter si theta itu. Dan di mana titik theta 0 itu harus berada di dalam si omega itu. Dan deterministik ya atau fix. Fix itu artinya ditetapkan tetapi tidak diketahui. Gitu ya, nilainya fix ada ya. Nah, yang keempat, fungsi peluang fx, theta ini dapat diturunkan 2 kali. Bayang ya, dapat diturunkan 2 kali. Jadi kalau bayangan saya, kalau kita misalnya diturunkan 1 kali, itu kan biasanya kita mendapatkan nilai theta topi yang merupakan nilai maksimum atau minimum ya. Nah, itu diingatkan lagi ya. Jadi ngaruh ke sana. Jadi theta mana gitu ya yang dia merupakan nilai yang maksimum. Nah, kemudian kalau diturunkan 2 kali, diturunkan lagi gitu ya. Fungsi f aksen tadi, nah itu bisa mendapatkan sebetulnya titik semacam kayak titik belok ya. Di mana itu berbeda kelengkungannya begitu ya. Biasanya bicara terbuka ke atas terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Pokoknya ada titik belok ya anak-anak ya. Saya ingatnya seperti itu waktu Anda di matematika 1A 2A ya. Gitu. Nah, selain bisa diturunkan ya fungsi peluang tadi, nah itu si fungsi peluangnya itu bisa diintegralkan. Ya. Oh, integralnya ya, sorry maaf. Integral dari fx ya kalau bayangan saya berarti menjadi f besar dapat diturunkan 2 kali ya sebagai fungsi dari theta begitu. Nah, itu kita catat dulu ya. Jadi intinya adalah kata kuncinya itu yang saya beri warna hitam. 1, unik. 2, bicara domain yang sama. Ya, ketiga, dia berada pada ruang parameternya yaitu theta dan di sini fix. Yang keempat, fungsinya dapat diturunkan. Yang terakhir, integralnya. Nah, berarti kan harus ada integralnya berarti ya anak-anaknya. Nah, ini integralnya dapat diturunkan juga. Nah, bicara tentang tadi adalah batas variansi. Nah, di sini disebutkan bahwa variansi dari setiap penaksir tak bias theta itu akan dibatasi oleh yang namanya kebalikan dari I. Nah, apa itu I? I itu adalah informasi Fisher. Jadi, boleh dibilang bahwa ruas kanan dari ketaksamaan variansi theta topi lebih besar sama dengan dari 1/I dari theta. Nah, 1/I dari theta itulah nanti yang merupakan batasnya. Gitu, batas minimum dari variansi. Nah, I theta itu disebut sebagai informasi Fisher, di mana informasi Fisher ini adalah cara mengukur jumlah atau banyaknya informasi yang dibawa oleh si X tentang parameter theta yang tidak diketahui. Dari mana? Dari distribusi yang memodelkan si X. Ya, jadi informasi Fisher ini adalah banyaknya informasi aja pokoknya ya. Jadi artinya kalau bayangan saya informasi yang banyak tuh kan berarti apalagi nih informasi Fisher ini informasi tentang si theta ya. Gitu. Berarti
semakin banyak informasi tentang taksiran kita gitu. Kalau ini bicara naksir menaksir nih, kalian naksir si A gitu ya. Cantik, pinter, kaya gitu. Nah, semakin banyak informasinya makin bagus ya menurut Ibu ya, anak-anak ya. Nah, jadi makin akurat lah gitu. Wah, berarti si A gini nih cara naksirnya nih. Nah, semakin besar I ini, nah kalau ini penyebut penyebut ya, penyebut itu di bawah makin besar, ya artinya 1/I theta ini makin kecil ya, makin bagus. Gitu ya. Jadi itu ya informasi. Jadi informasi tentang theta itu makin besar, ini tidak berlawanan arah ya di dalam benak kita. Jadi makin banyak informasi Fisher makin good. Kenapa? Ya karena dia akan tambah meminimumkan variansi kita gitu. Jadi kalau mau nembak cewek gitu ya bahasanya, makin banyak kita tahu kesukaannya, apa yang dia tidak sukai. Jadi kalau mau ngasih hadiah juga nggak salah gitu ya. Gitu makin berkurang kesalahan dalam membuat dia menyukai kita misalnya seperti itu. Ini kalau dalam keseharian ya anak-anak, maaf nih dicontohkannya dalam keseharian. Nah, informasi Fisher ini ada yang menyebutkan bahwa dia disebut juga sebagai variansi skor. Ya. Nah, bermakna nilai yang diharapkan dari informasi yang diamati. Nah, secara grafis yang menarik anak-anak, I theta ini merupakan kelengkungan kurva log likelihood. Jadi jika I theta itu nilainya rendah, nah menyatakan bahwa kemungkinan maksimum itu akan muncul. Nah, jadi kelengkungan kurva log likelihood ya kalau dilihat. Nah, sekarang kita lanjut di sini. Nah, pandang kalau kita punya suatu peubah acak kontinu X yang mempunyai distribusi. Sebut distribusinya F kecil X. Nah, perhatikan bahwa tentu saja karena di sini Fx itu merupakan fungsi kepadatan peluang, FKP di sini ditulisnya. Nah, pasti berlaku bahwa integral dari Fx itu untuk dia dari min tak terhingga sampai tak terhingga itu bernilai 1 ya. Ini berlaku ini. Saya sebutnya berlaku. Karena FKP tadi. Nah, jika masing-masing di sini ruas kanan dan ruas kiri gitu ya, dari hal yang berlaku ini kita turunkan terhadap theta. Maka pasti saya mendapatkannya dou dari integral Fx per dou theta ya. Maka ruas kanan pun kita turunkan. Konstanta 1 ini kita turunkan terhadap theta. Ya pasti 0 ya. Karena dia konstanta diturunkan terhadap suatu parameter karena tidak mengandung parameter itu sendiri ya 0. Gitu ya. Nah, kita peroleh itu. Nah, tulis ulang di sini bentuk ini sebagai bentuk berikut ya. Jadi di sini semacam karena dia fungsi yang kontinu ya pastinya biasanya ini bisa kesannya kita pertukarkan ya, bahwa integralnya menjadi keluar begitu ya. Integral di sini dari dou F per dou theta. Nah, di sini adalah kita apa ya? Di sini anak-anak kita kalikan dengan suatu besaran 1 di mana di sini satunya itu terbentuk dari rasio fungsi F terhadap F itu sendiri. Ya, ini tidak mengubah apa-apa nih. Ya. Tapi yang jelas ada maksud kenapa begini gitu ya. Nah, ini 0 tidak bermasalah karena kita hanya menulis ulang bentuk integral yang sebelah kiri. Nah, dengan mempertukarkan di sini ya, Fx-nya itu di sebelah kiri dan di sini adalah dou theta-nya di sebelah sini.
Nah, ini bermakna bahwa kita memiliki turunan dari bentuk ln fx. Karena turunan dari ln fx itu adalah seper fx itu sendiri. Nah, ini. Jadi bentuk yang ini ya akan menjadi dou dari ln fx itu sendiri. Diculik ya, dimasukkan karena ini turunan dari ln. Nah, ini kembalikan lagi dou tetanya dikalikan dengan fx ini. Begitu. Nah, dengan menuliskan bentuk seperti ini, bahwa fx ini adalah tetap fungsi kepadatan peluang, dan sebelah kiri ini adalah suatu nilai, gitu ya, anggap suatu nilai. Nah, maka konsep ini integral dari semua domainnya, suatu nilai dikalikan fungsi kepadatan peluangnya, itu tidak lain adalah ekspektasi. Ekspektasi di bawah peubah acak si X. Ekspektasi dari apa? Ya dari suatu nilai yang di depan ini sebelum dikalikan peluangnya. Ya, jadi dia adalah ekspektasi dari dou ln fx per dou theta sama dengan 0. Nah, dari sini begitu ya. Sebentar. Ya. Nah, ini persamaan kedua lah dulu Anda simpan ya. Nah, yang berikutnya adalah sebentar anak-anak. Nah, kita mau menurunkan persamaan 1 terhadap si theta. Mana persamaan 1 anak-anak? Nah, ini ya. Nah, kita mau menurunkan persamaan 1 ini. Ya, terhadap si theta. Jadi ini ibaratnya sudah mulai masuk ke beberapa syarat tadi ya. Bisa diturunkan sekali, bisa diturunkan 2 kali. Nah, turunkan persamaan 1 terhadap theta. Nah, sehingga saya akan punya seperti ini. Nah, ini jadi saya masih menggunakan yang tadi ya. Yang sama dengan 0. Ya, yang tadi sudah menjadi ln. Nah, turunan pertama terhadap theta dari fungsi dou ln per dou theta dikali fx. Nah, ini bisa kita bentuk menjadi bentuk perkalian fungsi U kali V. Nah, maka turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Nah, nanti anak-anak cek ya. U aksen dari sini adalah tidak lain turunan parsial kedua kali ya. Karena kita turunin lagi terhadap dou theta. Nah, menjadi U aksennya adalah dou kuadrat ln per dou theta kuadrat. Dikali V, nah V-nya fx ini. Ditambah UV aksen. Nah, U-nya kan ini ya. V aksennya adalah dou theta ya dari fx ini. Ya, jadi di sini hati-hati ya anak-anak ya. Jadi ini menyatakan menurunkan si fungsi ini ya ini. Ya, dou-dounya hati-hati. Nah, dari bentuk ini maka dapat kita tuliskan merapihkan kembali begitu ya bentuknya. Nah, coba dilihat dulu anak-anak ini merapihkannya sudah sesuai belum? Ada yang berubah nggak? U aksen V-nya tetap. Di sini ini kenapa anak-anak ini? Ya. Nah, ini yang tadi lagi nggak ini anak-anak? Ya. Nah, ini ya. Ini dou tetanya menjadi kuadrat ya. Ini dibawa lagi ke sini. Ini cek lagi ya anak-anak ya. Ini kuadratnya jadi di sini. Ya, nah ini bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita pisahkan. Ya, karena ini penjumlahan. Nah, kita pisahkan menjadi integral masing-masing. Sebelah sini Anda perhatikan. Yang sebelah kanan pun seperti ini. Nah, apa ini? Apa itu? Nah, ini balik lagi ke persamaan yang tadi ya. Nah, ini ya.
Tapi di sini karena bentuknya kuadrat, maka dia ekspektasi dari nilai yang kuadrat ini, turunan kedua ini. Yang di sini, yang di sebelah fungsi kepadatan peluangnya adalah yang Doulon ini ya, dikuadratkan. Nah, berarti dia ekspektasi dari fungsi ini dikuadratkan. Ya. Nah, sehingga Anda perhatikan gitu ya, terdapat di sini bentuk ekspektasi yang pertama yang dari turunan kedua, dan bentuk yang kedua adalah ekspektasi dari turunan pertama dikuadratkan. Ya, dia sama dengan 0. Kalau dari persamaan nanti kita bisa mengeksekusi bahwa persamaan yang kedua ini adalah sama dengan min dari persamaan yang ke satu. Karena di sini sama dengan 0 ya. Jadi kita pindah ruaskan. Nah, bagian kedua inilah ya yang tadi saya beri tanda kurung 2, yaitu ekspektasi yang bagian dikuadratkan. Inilah yang disebut sebagai informasi Fisher. Jadi I theta yang tadi kita sebut-sebut tadi di awal itu merupakan bentuk momen kedua dari turunan pertama ln fx ini, atau dituliskan secara rumus bahwa I theta ya itu adalah ekspektasi dari ini ya. Nah, tidak lain ekspektasi dari ini. Nah, tadi diperoleh dari persamaan yang ini kayak dipindah ruaskan ke sana ya, yang nomor 1T. Jadi negatif dari ekspektasi ini. Nah, ini saya tadi kurang kuadrat. Ya, ini ada kuadratnya. Nah, seperti itu informasi Fisher yang kita punyai. Nah, nanti ke depannya anak-anak tentu saja fx-nya tahu nggak ya? Ya tahu ya. Jadi kan nanti ada distribusinya. Misalnya distribusinya uniform, ada nggak fungsi fx-nya? Ada. Nanti misalnya diketahuinya distribusi normal, ada nggak fx-nya? Ada. Bisa Anda lonkan? Bisa. Bisa Anda turunkan terhadap theta? Bisa. Bisa dikuadratin? Bisa. Cari ekspektasinya. Nah, atau mau pakai yang ini. Ya, kalau ini kan Anda hanya butuh diturunkan pertama. Lalu dikuadratkan. Kalau yang ini harus diturunkan 2 kali. Gitu terhadap si theta. Nah, jadi intinya adalah untuk mencari informasi Fisher ini up to you ya, mau pakai yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Mana yang menurut Anda lebih mudah? Tentu saja kalau saya ya, misalnya sekilas saya melihat, ya lebih mudah yang sebelah kiri ya. Lawong saya cuma tinggal melonkan fungsi fx-nya, lalu saya turunin sekali. Udah saya turunin sekali dikuadratin. Ya, jadi jauh lebih simpel menurut saya pribadi begitu. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Nah, tinjau di sini bahwa variansi dari Doulon fx terhadap dou theta itu adalah bentuk yang tadi ya, yaitu ekspektasi yang nomor 2 dikurangi, ini variansi dari ini ya, karena tadi kita bicara makhluk ekspektasi si ini. Nah, variansinya gimana gitu kan pastinya. Nah, variansi dari ini per definisi itu adalah ekspektasi dari X lah dikuadratkan, dikurangi ekspektasi X dikuadratkan seekspektasi-ekspektasinya. Nah, dari persamaan kedua gitu ya, bahwa ekspektasi dari bentuk yang ini itu 0. Dari mana ya anak-anak? Persamaan kedua mana anak-anak? Nah ini ya, nah ini 0. Nah, sehingga di sini variansi dari ini itu hanya tinggal ruas yang sebelah sini. Karena yang ruas sebelah kanan 0. Ya. Nah, ini
adalah kembali bahwa dia adalah bentuk kembali I theta. Nah, sehingga di sini terlihat ya bahwa variansi dari ini itu adalah informasi Fisher itu sendiri. Nah, catatannya I theta ini adalah sesuatu yang nilainya harus lebih dari 0. Kenapa lebih dari 0? Ya karena dia memuat informasi variansi. Sedangkan kita tahu bahwa variansi itu tidak mungkin bernilai negatif ya. Gitu. Selalu dia nilainya positif. Ya, untuk suatu I theta yang tidak sama dengan 0. Ya, jadi kalau I theta-nya 0, bayangin aja tadi ya dari fungsinya gitu ya, dan dia merupakan batas variansi ya. Nah, maka di sini fx-nya itu fungsi degenerate. Nah, yang kedua, jika I theta sangat kecil, nah ini berarti hampir tidak ada informasi mengenai theta. Kan tadi kita menyebutkan I theta itu adalah informasi tentang si theta itu sendiri. Begitu ya. Jadi kalau dia tidak ada informasinya, sangat kecil lah sebut gitu. Nah, berarti kan boleh dinyatakan bahwa ya informasinya tidak ada untuk si theta itu hampir 0. Ya, seperti itu. Nah, kemudian fungsi dari dou ln fx per dou theta ya, ini yang tadi saya sebut sebetulnya fungsi log, semacam kayak log likelihood ya anak-anak. Nah, inilah yang disebut sebagai fungsi nilai atau skor function. Nah, perhatikan bahwa fungsi nilai ini yang tadi ya, ini menentukan persamaan dalam metode LM. Ya, yaitu sigma dari dou ln per dou theta itu sama dengan 0. Ya, jadi ada kaitannya juga nih. LM ini semacam kayak dibawa kemana-mana. Jadi artinya kalau saya sudah ngebahas kemarin taksiran parameter dari metode LM, nah ini bisa langsung loncat ke sini anak-anak. Cari batas bawah batas bawah variansinya begitu ya. Juga ekspektasinya terutama si penaksirnya. Gitu. Nah, ini ada contoh begitu ya. Nah, misalkan di sini saya punya peubah acak Bernoulli. Bernoulli itu satu percobaan, parameternya itu adalah theta. Nah, theta ini menyatakan peluang sukses. Nah, maka di sini Anda bisa menentukan, sebentar ya, maaf ke ini anak-anak ketutup. Sudah kelihatan lagi ya, anak-anak? Ya. Nah, kembali tadi ke contoh ini. Jadi kalau kita punya X berdistribusi Bernoulli ya dengan N-nya 1, nah ini peluang suksesnya itu adalah theta. Ya. Maka di sini kita punya fx-nya itu adalah theta pangkat x ya, dikalikan 1 min theta berpangkat, ini saya benar nggak anak-anak? 1 min x ya, ini ya, 1 min x. X-nya itu adalah 0 dan 1. Nah, akan dicari di sini I theta
atau tadi informasi Fisher yang kita dapatkan. Nah, informasi Fisher ya tadi dapat kita peroleh ini ya. Nah, dengan dua perumusan sebetulnya ya. Bisa yang sebelah kiri ini dan juga bisa yang sebelah kanan. Ya, artinya kita harus mencari di sini fungsi ln dari fx yang kemudian kita turunkan terhadap theta dan kita kuadratkan. Nah, maka di sini pun sama ya. Kita mencari dulu log dari fx ini sendiri, yaitu kalau kita logkan ini fungsi ini menjadi x dikalikan log theta ditambah karena perkalian ya dari 1 kurangi x dikalikan log 1 minus theta. Nah, kemudian kita turunkan fungsi log ini terhadap theta. Ya, jadi kalau kita lihat di sini terhadap theta, nah berarti kan log tetanya yang kita turunkan. Nah, turunan dari fungsi log itu adalah seper theta itu sendiri gitu ya. Nah, jadi di sini x-nya dianggap satu konstanta, jadi turunannya adalah x per theta. Nah, suku yang kedua itu adalah turunan dari log 1 minus theta itu adalah seper 1 minus theta. Tapi jangan lupa, karena di sini diturunkan terhadap theta, berarti jangan lupa fungsi 1 minus tetanya pun kita turunkan. Ya, di sini menghasilkan min 1. Makanya di sini menjadi negatif. Nah, 1 minus x-nya ini dianggap satu konstanta ya, karena kita menurunkannya terhadap si theta. Nah, kemudian ini kita simpan dulu begitu ya anak-anak informasi ini. Nah, kalau dengan cara yang kedua, yang tadi saya menurunkan 2 kali fungsi log. Nah, kalau saya mau menurunkan lagi, berarti saya mendapatkan di sini dou kuadrat dari log fx dibagi dou theta kuadrat. Nah, ini saya turunkan lagi terhadap theta lagi. Ya, artinya bagian yang x per theta ini menjadi min x per theta kuadrat. Bagian yang ini ya, ini menjadi 1 min x per 1 min theta dikuadratkan. Nah, maka informasi Fisher I dari theta ini adalah saya pakai yang kedua tadi. Makanya di sini cara kedua yaitu yang negatif E dari bagian yang ini. Nah, apa ini? Apa itu? Nah, karena ini Bernoulli ya, diskrit. Nah, sehingga ekspektasi ini itu menjadi sigma. Nah, ini karena min, anak-anak saya masukkan ke dalam menjadi plus. Yang ini juga jadi plus ya. Nah, dari apa? Dari nilai yang diekspektasikan ini ya. Yaitu x per theta kuadrat ditambah 1 min x per 1 minus theta dikuadratkan. Dikalikan dengan fungsi peluangnya. Ya, yaitu fx itu sendiri. Nah, ini nanti Anda kerjain ya. Kalau x-nya 0 gimana? Kan ini dimasukkan artinya ke fungsinya. Nah, jadi dimasukkan ke fungsinya. X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 1. Ya, jadi kalau X-nya sama dengan 0, ya, jadi nanti tolong anak-anak PR ya. Anak-anak rinci kembali ya. Nah, sampai yakin tuh bentuknya kita mendapatkan 1 per 1 minus theta ditambah 1 per theta ya. Sehingga nanti didapatkan dia adalah 1 per theta dikalikan 1 minus theta. Ya, jadi saya berharap nih dari yang tengah ini untuk menjadi yang sebelah kanan ya, anak-anak merinci silahkan begitu ya, merinci kembali bagaimana anak-anak memasukkan untuk X sama dengan 0
dan X sama dengan 1. Dari hasil perhitungan tadi, ya, nah maka kita simpulkan bahwa I theta kita atau informasi Fisher kita itu adalah 1 per theta dikalikan 1 minus theta. Ya, yang tidak lain ini adalah kalau dilihat merupakan variansi dari X yang kita punya. Ya, jadi dari 11 ini sebetulnya titik ya, anak-anak. Nah, tetapi saya melihat bentuk yang ini, bahwa kalau X berdistribusi bernoli, maka bentuk theta dikalikan 1 minus theta ini itu istimewa ya, dia merupakan variansi dari X. Yang kita tahu variansi dari X yang berdistribusi bernoli adalah P dikalikan Q ya. Sebetulnya mah NPQ ya, N-nya 1 ya, P-nya itu peluang suksesnya theta, peluang gagalnya adalah 1 minus theta. Ya, jadi kalau kita lihat di sini dia 1 per variansi dari X. Nah, jadi itu selesai ya. Nah, kalau secara umum di sini untuk sampel acak berukuran N, nah, dalam penaksiran LM itu berlaku ya ln dari likelihood-nya. Karena kita punya N sampel acak. Ya, maka kalau kita turunkan ln L theta ya, karena kalau fungsi likelihood itu terhadap tetanya ya, jadi semacam dipertukarkan parameter dengan si X-nya per do theta. Nah, dia adalah jumlahan ya, anak-anak ya. Jumlahan. Kenapa? Karena Anda masih ingat ya, bahwa dalam penaksiran LM, kita fungsi likelihood itu adalah tidak lain adalah fungsi peluang gabungan. Di mana saling bebas, jadi dia perkalian. Jadi kalau kita lonkan ya, dia akan berupa penjumlahan. Nah, di sini variansi dari ini ya tidak lain adalah variansi dari jumlahan bentuk ini. Ya. Nah, maka tidak lain dia adalah jumlahan dari variansi masing-masing turunannya. Dan kita tahu bahwa tadi variansi dari ini itu adalah I dari si tetanya. Nah, karena ada sebanyak N, maka dia akan menjadi N dikalikan I tetanya. Jadi ini adalah satu perluasan ya. Kalau tadi kita punyanya di sini hanya ada peubah acak X saja. Nah, ini informasi Fisher-nya. Ketika kita punya N sampel acak dengan suatu distribusi tertentu, maka di sini ya, variansinya itu dibatasi oleh N dikalikan I theta itu sendiri. Nah, dari sana ya kita mendapatkan bunyi dari teorema batas bawah Rao-Kremer. Misalkan kita punya sampel acak berukuran N, sebut X1, X2, Xn, dengan fungsi kepadatan peluang Fx theta. Nah, tetanya di sini harus elemen omega. Nah, asumsikan bahwa kondisi tadi 1 sampai 5 di awal itu dipenuhi ya. Masih ingat nggak anak-anak? Unik ya. Kemudian apalagi? Domainnya begitu ya. Kemudian diturunkan tuh, ibu juga lupa anak-anak. Kita balik lagi ya, biar sambil mengingat-ingat. Nah, ini ya. Nah, ini maksudnya ya, asumsi dipenuhi. Nih, dia unik. Fungsi peluangnya memiliki daerah pendefinisian yang sama. Kemudian titik theta 0 berada di dalam omega ya, dan fix. Kemudian fungsi peluang si F-nya dapat diturunkan 2 kali. Lalu integralnya pun dapat diturunkan 2 kali.
Nah, jadi di sini tulis ya, kondisi 1 sampai 5 di awal dipenuhi. Nah, misal Y itu adalah fungsi ya dari X1 sampai Xn. Ini suatu statistik dengan rata-rata dengan rataan ekspektasi Y itu adalah ekspektasi UX1 sampai Xn. Kita tulis sebagai fungsi K ya dari si theta. Nah, maka variansi dari Y yang tadi merupakan fungsi dari U itu harus lebih besar ya dari K aksen theta dikuadratkan dibagi N kali I theta. Ya. Nah, ini adalah bunyi teorema batas bawah Rao-Kramer. Jadi kalau boleh dibilang mana batas bawahnya? Ya ini ya, yang ruas sebelah kanannya. Ya. Kalau tadi kita punyanya hanya 1 peubah acak saja. Nah, dia menjadi 1 per I theta. Tapi kalau ada N ya, di mana nanti kita membentuk suatu fungsi entah berbentuk seperti apa fungsinya. Nah, maka di sini tentu saja ada K aksen si theta yang menyatakan rataan dari si Y. Karena intinya apa? Kita kan mau meminimumkan taksiran si theta tadi. Nah, akibatnya begitu ya. Jika Y sama dengan UX adalah penaksir tak bias untuk theta, jadi kan ekspektasi Y itu theta itu sendiri ya. Jadi dengan kata lain K theta itu theta. Nah, maka kesamaan Rao-Kramer yang ada di atas ini bentuk umumnya, tentu saja akan menjadi batasnya itu 1 per N kali I dari theta. Ya, ini yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kalau penaksir tak bias pasti K aksennya ini adalah 1 begitu ya. Karena dia theta itu sendiri gitu. Yang kalau kita turunkan ya bilangan 1 itu sendiri. Nah, itu ya anak-anak teorema ini. Nah, ini dua slide ini merupakan tambahan begitu ya dari definisi penaksir yang efisien. Misalkan Y di sini penaksir tak bias untuk theta. Nah, Y ini efisien untuk theta jika dan hanya jika variansi Y mencapai batas bawah Rao-Kramer. Ya, jadi intinya betapa pentingnya batas bawah Rao-Kramer ini sehingga dia menjadi penentu suatu statistik itu merupakan penaksir yang efisien. Nah, kemudian rasio batas Rao-Kramer dengan variansi sesungguhnya dari penaksir tak bias disebut efisiensi dari penaksir titik. Jadi seperti Anda tahu kan kita punya batas bawah nih nanti. Kemudian kita punya taksirannya dan dicari variansinya. Nah, tentu saja bisa jadi pas kita pertama kali menemukan tidak langsung dinilai batas bawah Rao-Kramernya ya. Nah, ini nanti kalau kita bandingkan, kita rasiokan, itu menjadi definisi dari efisiensi. Nah, jadi dengan kata lain, efisiensi penaksir tak bias dari theta mengukur seberapa dekat variansi penaksir dengan batas bawah yang tadi. Nah, sehingga efisiensi dirumuskan dengan E. E itu adalah I per theta pangkat min 1 atau sebetulnya mah intinya 1/, ya. Dibagi dengan variansi dari theta topi itu sendiri. Nah, batas Rao-Kramer itu akan memberikan bahwa efisiensinya itu kurang dari sama dengan 1 begitu. Nah, kemudian pun ada efisiensi relatif. Kalau tadi betul-betul efisiensi ya, diukurnya dengan batas Rao-Kramer. Nah, kalau di sini antar penaksirnya pun dapat kita ukur efisiensinya. Lebih efisien siapa tadi, misalnya bening atau bunia. Nah, kita sama-sama penaksir. Nah, itu disebut efisiensi relatif
Anda perhatikan rumusnya efisiensi dari theta 1 dan theta 2 itu adalah var dari 2 dibagi var 1. Nah, jika efisiensinya lebih dari 1, maka dengan kata lain variansi kedua ini lebih besar ya dari variansi ke 1. Itu maknanya. Kalau sebaliknya efisiensi kurang dari 1, pasti yang kedua lebih efisien dibandingkan yang ke 1. Begitu ya. Jadi ini maknanya. Jadi terakhir yang disimpulkan ya, dengan menggunakan kesamaan Rao-Kramer kita bisa menentukan batas bawah paling minimum variansi dari penaksir kita. Ya. Nah, seberapa efisienkah penaksir tak bias yang banyak itu bisa kita ukur melalui definisi efisiensi yang tadi terhadap si batas bawah Rao-Kramernya. Nah, kemudian jika kita memiliki lebih dari penaksir, tentu saja kita bisa mencari secara berpasangan. Mana penaksir yang paling baik itu adalah dengan melihat efisiensinya. Yaitu di sini efisiensinya harus bisa dibilang kurang dari 1. Menyatakan bahwa penaksir yang ke-1 lebih efisien dibanding penaksir yang kedua. Begitu. Nah, itu barangkali ya dari batas bawah Rao-Kramer dan juga sifat efisiensi yang sebetulnya menjadi pelengkap ya yang kemarin kita bahas MVUI. Wah, nanti dicek coba variansinya berapa batas bawahnya supaya MVUI gitu ya. Nah, jadi ini bukan hal baru begitu ya, tapi sebagai tambahan untuk menentukan batasnya menggunakan kesamaan Rao-Kramer. Nah, kesamaan Rao-Kramer yang ini tadi anak-anak ya. Nah, di dalam definisi yang slide yang sebelah sini. Ya, jadi jangan ketukar nanti mencarinya, aduh yang mana ya itu batasnya. Nah, yang bagian ini. Nah, itu saja dulu ya anak-anak yang bisa Ibu jelaskan sebagai tambahan dari bentuk efisiensi. Nah, Ibu titip jangan lupa di bagian slide-slide sebelumnya, terutama di bab 75 dan 76. Jangan lupa ya, itu akan kita nanti bahas di minggu depan kembali. Ya, jadi nanti biasanya Ibu berikan waktu dulu untuk kalian bisa mengerjakan, tapi harapan Ibu kalau sudah ada ya yang mengerjakan di weekend ini gitu ya, nah itu alangkah lebih baiknya lagi gitu ya, sehingga kita bisa langsung membahas soal per soal begitu ya. Baik, itu dulu. Jadi nanti kalau anak-anak ada pertanyaan, dibiasakan ya anak-anak di awal pertemuan itu sebelum Ibu melanjutkan, Bu mau nanya dulu dong Bu gitu ya. Jadi silakan gitu ya anak-anak bertanya apa yang masih kurang jelas. Nah, sehingga biasanya dari pertanyaan itu pengalaman Ibu ya yang sudah-sudah, nah ini bisa menjadi bahan diskusi gitu ya. Seperti apa nih bentuk yang lain atau seperti apa yang kalian pahami, terutama makna-makna yang tadi saya sampaikan begitu ya. Tolong dibiasakan seperti itu ya. Oke, itu dulu barangkali dari Ibu untuk pertemuan kali ini ya. Nanti barangkali ingatkan Ibu supaya Ibu men-share slide-nya ya di grup. Baik, terima kasih semuanya. Ibu tutup, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.